yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada di berbagai kota, provinsi di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, kita akan kembali siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah. Ya, kita akan terus belajar menghormati Tuhan lewat kehadirannya di tengah-tengah kita. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga sudah hadir dalam pertemuan itu. Dan biarlah kita mau bawa lagi korban persembahan kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kita, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk dalam ibadah, kita akan dasari lagi program ini dan kehidupan kita tentu Tuhan. Bacakan dari tumpaan, ya, Norce atau Mami akan membacakan ayat firman Tuhan buat kita sebagai dasar landasan, ya, kita akan lanjutkan hidup kita dan program ini. Silakan. Mari kita akan membaca bersama-sama dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai 5 ya. Ya. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Nah, 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, ya. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. 5. Sebab Engkaulah bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Mazmur Daud ungkapkan doa pada waktu pagi hari. Dia mempersiapkan korban bakaran. Ya, kita juga mempersiapkan hati kita sebagai korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang Majus, Kemenyan dan Mur, kita segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kita akan persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari hormati Tuhan, kita nyanyi lagu hormat bagi Allah, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami kenal bahkan sembah serta yakini, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kembali kalau kami ada di hari yang baru, kami harus jujur akui, ini bukan karena kehebatannya kami,
bukan karena kemampuan, kepintaran, keintelektualannya kami, tetapi kami harus katakan dengan yakin bahwa ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Allah. Terima kasih untuk anugerah hari ini. Berarti kesempatan lagi bagi kami untuk memperbaiki yang belum baik dalam hidup kami, agar menjadi baik, dan yang terbaik kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik itu di dalam kehidupan kami. Sebagai bukti kami ada di hari ini, kami percaya inilah juga salah satu yang terbaik yang Tuhan boleh nyatakan lagi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya bawa kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ayo kita ke rumah Tuhan. Kami sudah ada dalam rumah-Mu ya Tuhan. Lewat ibadah program kita diberkati interdenominasi gereja, tubuh Kristus sedunia bersatu pada saat ini. Dan biarlah kami mau nikmati bersama akan kebaikan Tuhan hari ini, karena Tuhan sudah berjanji dalam kitab Ratapan 3:22-23 selalu baru berkat Tuhan, dan janji Tuhan juga dalam kitab Keluaran 23:25, orang yang beribadah kepada Tuhan pertama diberkati roti, diberkati air minuman, serta dijauhkan dia dari segala sakit penyakit. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang dengan fokus. Kami mau sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan di hari Minggu yang berbahagia. Minggu pertama bulan Mei 2024, disertai dengan perjamuan asa yang kudus. Mari Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar semua jadi kejadian ini hanya untuk kemuliaan bagi Bapa di sorga. Kuduskan tempat di mana kami berada. Kuduskan, haleluya, program ini. Terlebih kuduskan hati, pikiran kami, penglihatan kami, pendengaran kami, ucapan kami, tingkah laku kami ya Tuhan, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati lagi bersama kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ambil alih juga hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Mulai dari worship leader yang memimpin pujian penyembahan kami, yang menaikkan, yang menyampaikan kesaksian, pengalaman bersama dengan Tuhan, dan yang menaikkan doa syafaat, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dari Nusa Tenggara Timur, NTT, sorga dalam berita disampaikan. Haleluya, biarlah Engkau pakai semua kami dengan pengurapan Allah yang baru, sehingga bukan kami lagi yang tampil, tapi biarlah Yesus Kristus yang nampak dan beracara, sehingga setiap kami yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang berdosa diampuni, serta yang susah kembali mendapatkan penghiburan. Penghiburan yang sejati, kelepasan yang sesungguhnya adalah kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ditabiskan buka ibadah disertai dengan perjamuan kudus pada pagi menjelang siang ini. Program kita diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday semua. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Dan saya percaya ya, kita yang sudah bergabung dan teman-teman yang masih dalam persiapan,
maka Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebersamaan menikmati kebaikan Tuhan dan firman Tuhan. Haleluya hari ini. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberkati kita sekalian. Pak siapa nih? Pak Yeriho, boleh dikembalikan dulu layarnya? Ya, sebentar baru dibalikin supaya saya bisa lihat semua. Firman aja, iya. Ya. Yang membawa puji-pujian ya kali ya. Iya. Ya. Supaya nanti pas nanti mau firman baru. Iya. Yang membawa pujian. Nggak bisa lihat yang sudah masuk siapa. Iya. Ya, sudah bisa terlihat Pak Vicky. Belum. Masih gambar. Belum. Masih gambar Eriko. Ya mungkin Stella bisa bantu atau siapa? Henny. Ya. Membawa puji-pujian nanti. Iya. Ya. Ya. Ya, mantap. Sudah. Pak ya. Oke ya. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Ya, silakan Ibu Selfie. Mana baik kok? Ya. Iya. Suaranya belum dibuka, Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini lagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Maha Besar Tuhan. Amin. Karena kasihnya kita orang boleh baku dapa, bertemu kembali dalam grup kita diberkati pagi hari ini. Saya merasa semua kita yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang boleh bangun pagi, nafas kehidupan, itu semua adalah berkat yang terindah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama dengan Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo semua, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku dan kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar
dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Allah kita. Kita lagi seperti kita angkat satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita angkat lagi satu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita serahkan kepada Ibu Femi, tetapi kita angkat satu pujian, singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord.
Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Kami serahkan kepada Ibu Femi. Femi atau Ibu Aneka? Pendeta Aneka? Pastor Anaka. Oke, Pastor oke. Aneka. Oke, semuanya kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amin. Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Tuhan dulu ya. Haleluya. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sudah sediakan bagiku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sudah sediakan. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kita sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Allahku. Hosana bagi Tuhanku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Bapa. Engkau terlalu baik. Kami merasakan kehadiran-Mu, penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau melihat setiap hati kami yang sudah berikan kepadamu pada pagi hari ini. Di mana kami sudah memuji, meninggikan Engkau. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, bukan yang mati. Tetapi Engkau Yesus Kristus yang hidup. Dan kehidupan itu adalah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Allah Roh Kudus, berkaryalah Engkau Roh Kudus di ibadah suci ini, ibadah kudus ya Tuhan. Biar kami semua disuci kuduskan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus agar benar ibadah ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami merindukan ada mujizat Tuhan terjadi karena kami percaya Tuhan masih ada mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya bisa lihat Engkau Bapa di dalam roh kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah roh adanya Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, saudara. Saudara ini ya, sudah menyembah Tuhan. Artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita menyenangkan hati Bapa, saatnya kita meminta kepada Tuhan. Kita harus senangkan dulu hati Bapa. Dan silakan saudara yang mau bersaksi, mau menyanyi silakan. Gunakanlah waktu dengan baik ya. Oke, silakan. Haleluya. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau menyanyi? Aku yang nyanyi. Boleh? Oh iya, Yoram, silahkan. Daka, Ibu sudah tahu suaranya. Pasti Baik Yoram. ya. Ya, Mohon suaranya maaf ya bagus teman-teman. ya. Oke. Aku siapkan Tuhan, ku terimamu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ya, curahkan apamu Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku tetapi firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Two, three. Ku siapkan hatimu Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini ya Tuhan Bapa. Silakan apamu Sujud Tuhan, menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu. saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Tuhan Bapa, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Dahulu, sekarang, lamanya tiada berubah. Sekali lagi ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, selama-lamanya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu ya Bapa. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oke, Tuhan memberkati Yoram. Sudah persembahkan pujian bagi Tuhan, kita udah mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara mengikutinya, dalam pujian itu kita harus sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Roh Kudus sedang bekerja. Apapun di dalam pujiannya itu dia dibawa dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Dan dia diurapi Tuhan. Haleluya. Para saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Saya serahkan kepada hambanya, silakan. Haleluya. Terima kasih banyak juga untuk hambanya yang telah memandu kita dan hamba Tuhan yang sudah membawakan pujian. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih Shalom, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya. Baik, Jelas. mari. Baik, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh menikmati waktu anugerah Tuhan kembali mengumpulkan kami di hari ini Tuhan, walaupun secara virtual. Tapi kami percaya ketika kami satu hati, Tuhan berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Bapa di sorga, kami telah datang padamu dengan kerendahan hati kami. Kami telah mengangkat pujian, kami telah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami sama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan. Biarlah hati kami boleh Tuhan urapi, Tuhan berkati, penuhi dengan kuasa kuat Roh Kudus. Yang olehnya firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan juga kami renungkan Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Dan juga anak-Mu Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu, hamba-Mu tidak lebih baik Tuhan daripada kekasih-kekasih Tuhan yang sudah bergabung pada hari ini. Tetapi biarlah tutur kalimat bahasa yang diseberangkan boleh sampai kepada kami yang semuanya itu oleh tuntunan Roh Kudus sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan menolong fasilitas yang kami pakai, baik itu internet, listrik, laptop, HP, dan apapun yang kami pakai Tuhan. Tuhan berkati, biarlah segala gangguan tidak menjadi batu sandungan dan hambatan untuk kami mendapat kebenaran firman Tuhan.
Terpujilah Ya, namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. haleluya. Baik Amin. Bapak Ibu, saudara yang berkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan terkasih, Shalom. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Senang sekali rasanya kita boleh kembali lagi di dalam ibadah kita, program kita diberkati. Dan Bapak Ibu, saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar di bawah terang tema kasih yang semula. Ya, ketika kita merujuk kepada kasih yang semula ini, Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, kita tentu akan melihat kasih yang semula ini merujuk kepada siapa? Ya, tentunya kasih yang semula. Hari ini kita akan sama-sama belajar kasih kita kepada Tuhan kita. Ya, dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, baik kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita membuka Alkitab kita. Ya Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, di dalam Wahyu, ya, kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya, ini firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini. Jika Bapak Ibu sudah dapat, ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai ya, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, minta maaf jaringan saya ya. Tadi saya terpental. Baik, saya kira tidak mengganggu ya. Apakah suara saya kembali terdengar jelas, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan? Cek. Ya, cek apakah suara saya terdengar? Jelas? Cek mic. Glory praise the Lord. Itu udah masuk. Ah, haleluya, puji Tuhan. Lanjut, Ya, Pastor. Ya, Ibu. Minta maaf Bapak Ibu saudara, saya salibnya. Ya, saya mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Jaringan saya ternyata di sini sangat bermasalah sekali, Ibu ya. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong. Lanjut. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Baik, kita kembali kepada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, di bawah terang tema kasih yang semula, dan pembacaan kita terambil di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu ya. Wahyu pasalnya yang kedua ya. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai 5. Jika Bapak Ibu sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop kepada jemaat di Efesus. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayatnya yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, ya saya rasa suaranya masih jelas ya, baik. Ya, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam Jelas. ya kitab Wahyu ini, ya tentunya ini adalah salah satu pesan Tuhan kepada jemaat Tuhan, ya. Waktu itu disebut dengan Asia Kecil. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu latar belakang dari konteks kitab Wahyu, atau dalam hal ini pasal yang kita baca, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, ya. Kalau kita misalkan melihat perbandingannya dalam Wahyu pasal yang pertama, kita lihat sedikit perbandingan Wahyu pasal pertama ayat 10 sampai 11, dikatakan di sana, pada hari Tuhan aku, Rasul Yohanes ya, dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ya, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia, yaitu 7 jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dan di sini disampaikan kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat tadi dari ayat 2 ya sampai ayatnya yang ketiga, itu kita menjumpai bagaimana pujian Tuhan kepada jemaat ini yang begitu luar biasa, ya. Dimana kalau nanti kita belajar, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, disebutkan di sana, ya, dia Tuhan tahu pekerjaan mereka, jerih payah mereka, ketekunan mereka, Tuhan tahu, ya. Aku tahu bahwa mereka tidak dapat sabar. Tuhan tidak dapat apa? Mereka tidak dapat sabar terhadap penyesat. Kalau kita melihat ayat-ayat ini dari ayat 2 tadi ya sampai ayat ketiga, itu berupa pujian kepada jemaat Efesus. Tetapi sampai di ayat 4 ya, ada satu pernyataan yang kontradiksi dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat keempat, Tuhan mencela mereka. Ya, Tuhan mencela mereka, dan dikatakan di sana, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kita nanti akan belajar tentang kasih yang semula pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara berkati Tuhan. Jadi kita melihat di sini jemaat Efesus itu bukan jemaat yang biasa, tapi jemaat yang dalam hal ini baik ketekunan, baik kerajinan dalam hal untuk tidak sabar terhadap penyesatan. Mereka patut diacungi jempol. Tetapi di sini Tuhan mencela mereka. Kenapa Tuhan sampai mencela mereka? Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, saya berikan beberapa bagian ya tentang jemaat Efesus ini, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Yang pertama, kenapa jemaat Efesus disebut jemaat yang hebat ya? Karena yang pertama, jemaat ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang hebat ya. Kalau kita melihat di dalam latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat Efesus ya, ada yang mengatakan bahwa Pauluslah yang mendirikan jemaat ini ya. Dia bersama dengan pasangan suami istri yang namanya Priscilla dan Aquila ya, dalam perjalanannya yang kedua sekitar 52 Masehi. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-19. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bukan Paulus yang mendirikan, tetapi Priscilla dan Aquila. Harus kita ketahui siapakah Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila ini adalah orang-orang hebat, di mana mereka menjadi mentor dari seorang apologet muda waktu itu, namanya Apolos dari Alexandria. Jadi bisa kita lihat bahwa peran dari Priscilla dan Aquila itu bukan main-main, bahkan sekelas apologet hebat yang mahir dalam berkata-kata dan juga mahir akan kitab suci, itu didampingi oleh Priscilla dan Aquila. Jadi kita melihat bahwa ternyata jemaat Efesus ini juga didirikan oleh orang-orang yang hebat ya, baik itu Paulus atau juga Priscilla dan Aquila, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Lalu berikutnya kita melihat bahwa jemaat ini sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya berikan beberapa satu pengertian tentang bagaimana Tuhan menyatakan mereka luar biasa dalam hal ini pekerjaan mereka atau ketekunan mereka. Yang kedua adalah jemaat ini sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, kata jeripayah di sini itu dengan kata Yunaninya adalah kopos, ya, yang berarti bekerja keras, bersusah payah atau bekerja membanting tulang. Jadi ya, jemaat Efesus ini jemaat yang bukan leha-leha, bukan santai-santai. Mereka punya namanya effort, mereka punya yang namanya perjuangan, ya. Bahkan dikatakan di sini adalah jeripayahmu atau bekerja sampai membanting tulang. Itu bukan main-main, ya. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia sederhana, dikatakan di sana atau bahasa Indonesia sehari-hari, aku tahu apa yang kau buat, kalian bekerja keras, ya. Jadi jemaat Efesus ini selain mereka didirikan oleh orang-orang hebat, tapi mereka juga mempunyai satu sikap yang luar biasa dalam pelayanan, baik itu bekerja keras dan mereka tidak mengenal lelah, ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, mereka juga bertekun, ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, dikatakan juga di sana, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Dan kita lihat, tekun dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan? Tentunya tekun dalam hal iman kepada Kristus, ya. Saya kutip seorang komentar seorang teolog namanya John Stott. Dia mengatakan bahwa gereja Efesus ini mendapatkan oposisi lokal yang hebat karena kota Efesus merupakan tempat pertemuan banyak agama, ya. Jadi Efesus ini Bapak Ibu waktu zaman itu adalah kota yang pluralis, di mana banyak orang dari setiap agama, kepercayaan, suku dan lain sebagainya ada di kota itu, ya. Dan Efesus adalah salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi di provinsi itu. Jadi kita melihat ketekunannya di sini akan diuji. Karena yang pertama, orang-orang Efesus mereka hidup tidak dengan orang-orang sama Kristen. Mungkin kita di Indonesia di bagian timur, ya, mungkin di Manado kah, di NTT kah yang mayoritas Kristen, ya mungkin kita melihat tidak ada begitu signifikasi terhadap tekanan yang dirasakan. Tapi orang-orang yang hidup sebagai minoritas, hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya Kristus, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, ketekunan mereka diuji pada saat itu, ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, Efesus adalah salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi. Dan lebih hebat lagi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, saya catat di sini, ya. Efesus itu pada zaman itu, ya, merupakan pusat penyembahan kepada Dewi Diana atau Dewi Artemis dengan kuilnya sangat terkenal, dan kuil itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa lalu, ya. Kalau kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 28, dikatakan di sana, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Jadi kita bisa lihat, ya, di jemaat Efesus tidak hanya orang Kristen, di jemaat Efesus itu ya banyak orang-orang, ya, di kota Efesus banyak orang-orang dari setiap latar belakang, dari setiap agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kota yang plural, dan bahkan banyak penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi pada waktu itu. Tetapi kita lihat dalam kondisi seperti itu pun mereka tetap bertekun kepada Kristus, iman kepada Kristus, ya. Kalau kita lihat tadi ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, ada yang mengatakan bahwa jemaat Efesus pada waktu itu, ya, itu mendapat tekanan gila-gilaan sebagai orang Kristen. Ya, mereka dipersulit dengan banyak hal. Mereka juga dalam hal ini banyak menderita karena nama Tuhan Yesus. Ya, bisa dikatakan juga pada waktu zaman itu jemaat Efesus mengalami satu diskriminasi yang sangat besar-besaran karena mereka adalah karena mereka adalah pengikut Kristus, hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Makanya kita lihat ayat ketiga, ya, dari Wahyu pasal yang kedua, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, jemaat ini gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu atau ajaran-ajaran sesat. Kita bisa lihat lagi ayat yang kedua, ya. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, dalam artian orang-orang Efesus telah betul-betul memeriksa benar tidak orang-orang yang mengaku rasul itu rasul Tuhan, seperti itu, ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka adalah pendusta. Jadi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, ya, saya tunjukkan beberapa kehebatan jemaat di Efesus ini yang begitu luar biasa, baik yang pendirinya adalah orang-orang besar, orang-orang terkenal, orang-orang hebat. Lalu juga dalam hal ketekunan mereka juga tidak perlu diragukan, dalam pekerjaan Tuhan tidak perlu diragukan, ya. Dan bahkan di sini mereka sangat tidak tahan terhadap para penyesat. Dan ini perlu untuk kita renungkan juga. Adakah kita ketika mendengar penyesatan kita diam?
Adakah kita mendengar firman Kristus dibolak-balikan, kita diam saja dan tidak ada rasa kegelisahan? John Calvin, ya, seorang reformator atau juga seorang teolog, dia mengatakan bahwa anjing saja menggonggong ketika tuannya diserang. Aku adalah sebagai pengecut kalau Tuhanku diserang dan aku diam saja. Artinya merujuk kepada ajaran. Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, ya. Dan kita melihat di sini mereka juga gigih ya dalam mempertahankan iman, dalam hal ini juga ajaran. Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan. Dan kita lihat lagi, jemaat ini tidak menjadi bosan dalam mengiring Tuhan. Jadi pelayanan yang mereka lakukan, bahkan mereka tidak bosan-bosan, ya. Mereka tidak bosan-bosan. Mungkin kalau kita tarik dalam program kita diberkati, ya, mungkin kita tidak akan pernah bosan Zoom setiap hari, seperti itu, ya. Dan mereka juga seperti itu. Mereka tidak bosan-bosan, ya. Karena tadi kita lihat dari Wahyu pasal 2 ketiga, saya mungkin bandingkan dengan terjemahan Inggrisnya, yaitu King James Version. Dikatakan di sana bahwa tidak menjadi lemah atau tak bersemangat, ya. Kata engkau tidak mengenal lelah itu dalam terjemahan Inggrisnya King James itu artinya tidak menjadi lemah atau tak bersemangat. Atau dalam NIV dikatakan tidak menjadi lelah atau bosan. Jadi mereka memang rajin sekali untuk ibadah. Mereka rajin dalam pelayanan. Bapak Ibu, sudah berkata oleh Tuhan, ya. Dan ketika saya sudah membandingkan tadi dengan data-data ini, Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, kita renungkan sekarang, ya, bagaimana mungkin mereka yang begitu bagus, ya, bagaimana mungkin mereka yang begitu hebat dicela oleh Tuhan dengan mengatakan bertobatlah engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Tapi kalau kita lihat tadi konteksnya, loh, kasih yang semula yang mereka tinggalkan di mana? Karena begitu luar biasa, baik dari pendirinya, baik dari mereka giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan tetap mencela mereka. Dan bahkan Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, ya, yang kita boleh tarik dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, saya lihat di sini, ya. Ketika mereka mendapat pujian tadi bahwa mereka memang Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu dalam hal ini pekerjaan mereka, dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya mereka juga nanti dicela dan mereka dikecam oleh Tuhan karena mereka tidak bertobat. Adalah satu hal yang mungkin bagi banyak orang kita melihat, wah, luar biasa, ya, pelayanannya. Mungkin kita bisa melihat dalam kacamata secara jasmani, orang itu giat melayani. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara berkata Tuhan, siapapun mungkin kita bisa kelabui dalam hal ini, ya. Siapapun kita mungkin bisa abu-abu atau tipu atau kelabui, tetapi tidak dengan Tuhan. Ya, maka daripada itu Bapak Ibu saudara berkata Tuhan, ya, ada orang yang bahkan menjadikan ibadah itu suatu rutinitas atau formalitas atau kebiasaan. Jadi ibadah itu bukan lagi sebuah kerinduan. Nah, saya berenungkan ketika saya beribadah mungkin di program kita diberkati, ya, dengan orang-orang yang mungkin saya belum bertemu secara langsung, tetapi saya bersyukur ketika boleh ada, saya terus menanyakan kepada diri saya sendiri, apakah ibadah di sini dengan motivasi lain atau karena memang rindu kepada Tuhan? Dan Tuhan paling tahu itu, Bapak Ibu saudara berkata Tuhan. Dan kita melihat di sana ternyata yang Tuhan mau berkaitan dengan kasih yang semula itu bukan karena engkau giat, bukan karena memang engkau luar biasa dalam hal ini, mungkin orang lihat engkau luar biasa, tapi bagaimana hatimu, ya, hati yang artinya mencintai dia dengan sungguh-sungguh dan tulus. Jadi Bapak Ibu saudara berkata Tuhan, ini satu realita konkret dalam hal pelayanan, ya, yang kita jumpai hari-hari ini. Banyak orang yang bahkan menjadikan pelayanan atau ibadah ini sebagai ajang investasi contohnya. Atau banyak orang yang menjadikan ibadah sebagai ajang saingan, ya. Jadi kalau misalkan, ya Bapak Ibu contoh, ya, kalau misalkan ada orang yang ibadah di satu gereja, lalu mungkin dia berkesempatan untuk gereja lain, gereja yang ini marah, ya. Jadi orang-orang merasa bahwa gereja itu saingan. Makanya saya sempat lucu, ada seorang pendeta bilang begini, Bapak Ibu, di Alkitab mengatakan serigala gigit domba, benar, ya. Kita lihat bahwa ceritanya serigala menggigit domba. Tapi di zaman Kristen sekarang bukan serigala gigit domba. Domba dan domba saling gigit. Ya, domba dan domba saling gigit. Orang-orang ingin berjumpa Kristus, tapi mereka menghalang-halangi orang karena mereka merasa organisasinya paling benar, gerejanya paling benar, dan gereja lain itu sesat semua. Apakah benar demikian? Saya katakan, Bapak Ibu berkata Tuhan, jangankan organisasi atau gereja, orang dalam kamar pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya. Karena Tuhan bilang akan ada masa dan waktunya orang tidak lagi menyebar di Gunung Gerizim,
tidak lagi menyembah di gunung itu, tapi orang akan datang kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dimanapun dan kapanpun waktunya, Tuhan bisa ada bersama-sama dengan kita dengan hati yang tulus padanya. Dan bahkan Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi. Ya, memang kita harus akui orang Yahudi, Bapak Ibu, ya, orang Yahudi adalah orang yang paling kuat berdoa dibanding seluruh kepercayaan agama apapun di kolong langit ini. Agama Yahudi itu paling luar biasa kalau soal berdoa. Ya, kita bisa lihat mereka ada doa Shema, doa pagi hari, ya, doa di jam 9 pagi, dan juga ada apa lagi, doa Shema, atau bahkan juga bukan hanya itu, doa lihat hujan mereka berdoa, doa lihat petir mereka berdoa, lihat ini mereka berdoa, dan lain sebagainya. Bahkan jadi mereka itu bisa berdoa hampir tiap jam, ya. Dan bahkan ketika ada doa yang penting, yaitu doa Shema tadi di jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 itu, mereka ketika sudah jam itu, mereka tidak peduli. Mereka akan berdiri dimanapun mereka berada, berdoa. Mereka juga menyolok, angkat tangan dan berteriak. Itu yang Tuhan Yesus kecam. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak perlu untuk seperti itu. Cukup masuk kamarmu, Bapa di sorga juga tahu apa yang aku sampaikan. Ya, itu juga merujuk kepada apa, Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan. Artinya di sini Tuhan melihat hati kita, bagaimana motivasi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau ada satu kepentingan lain yang hendak ingin kita capai, atau dalam hal ini mungkin kita ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan bisa tahu, Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kasih kita yang semula itu merujuk di mana Tuhan mengatakan, ingatlah dulu engkau bagaimana. Ini saya bisa bagi kepada Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan, sebelum kita menjadi seorang pelayan Tuhan, sebelum kita dipromosikan oleh Tuhan, sebelum kita menerima kasih karunia, coba ingat-ingat kita ini dulu dari mana. Kan ada kesaksiannya, saya dulu seperti ini, saya dulu seperti ini, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab suci, rata-rata orang yang dipulihkan itu latar belakangnya tidak benar semua. Mau Zakeus, ya, mau perempuan yang berzina, baik Rasul Paulus sendiri, ya. Itu kan dari latar belakang yang tidak benar. Latar belakang orang berdosa yang tidak pantas, tidak layak. Ketika mereka datang dan dilayakan, ya Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, Tuhan mau mengatakan coba ingat-ingat dulu, ingat-ingat lagi sebelum engkau kenal Tuhan. Dan artinya Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau mempunyai cinta yang mula-mula, cinta yang luar biasa itu, maka engkau harus kembali ke sana. Dengan maksud seperti ini, Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, kalau sampai nanti kita ibadah dan rasanya sudah hambar, Tuhan mau katakan kembali kepada kasih yang semula. Bagaimana ketika engkau ibadah, engkau tidak lagi merasa hambar, tapi engkau ibadah karena cinta. Engkau ibadah karena kerinduan. Engkau ibadah karena memang engkau membutuhkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, kita melihat lagi bagian ini, ya, tentang bagaimana hal-hal yang sudah saya katakan tadi. Mereka begitu luar biasa, mereka mendapat banyak hal, ya. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, dalam poin berikut yang saya bagikan kepada kita, ya. Ketika jemaat Efesus sudah dicela, ya. Jemaat Efesus dikatakan untuk kembali bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, ya. Kalau misalkan saya bandingkan, ya, dengan Wahyu pasal 2 tadi ayat yang ke-4 dan 5 tadi, ya, bahwa kembali kepada kasih yang semula, karena jika tidak demikian Tuhan akan mengambil kaki Dian. Di sana artinya bahwa Tuhan benar-benar akan mencoba, ya, dalam hal ini mengambil kaki Dian atau berkat-berkat atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara berkata oleh Tuhan, ya, seorang teolog saya kutip namanya Adam Clark, dia mengatakan seperti ini. Karena di sini ada gambaran kaki Dian dalam kemah suci dan bait Allah yang tidak bisa disingkirkan tanpa menyingkirkan seluruh pelayan imamat. Maka ancaman di sini menunjukkan bahwa jika mereka tidak bertobat, ya, ia tidak membuat mereka tidak mempunyai gereja, ya, mereka tidak mempunyai pendeta, tidak lagi mempunyai firman dan sakramen, dan tidak lagi mendapatkan kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kita melihat, ya, menurut Adam Clark di sini kan kalau kaki Dian itu berbicara satu hal yang penting dalam satu bait Allah, ya. Tetapi kalau untuk menyingkirkan kaki Dian, maka seluruh perabotan dalam rumah ibadat itu harus dikeluarkan juga, seperti itu. Dan bahkan yang lebih luar biasanya, ketika sudah diangkat semuanya, kehadiran Tuhan pun tidak ada di sana. Makanya saya merenungkan, pernah juga Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan, ketika saya merenungkan ibadah, ya, tetapi tidak merasakan sesuatu, gitu.
Atau contohnya mungkin selesai ibadah, tapi saya tidak merasakan sukacita. Saya tidak merasakan damai sejahtera. Padahal ibadah. Atau bahkan ada orang yang baru pulang gereja, tapi sampai pintu gereja bisa maki orang. Itu bagaimana bisa terjadi? Ya, itu merujuk kepada bagaimana kasih Tuhan yang mula-mula itu tidak ada lagi dalam dirinya. Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan. Maka daripada itu penting sekali untuk kita bertobat tiap-tiap hari. Ya, kita boleh terus mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan. Ya mungkin kita bisa berjumpa dalam ibadah saat hari ini, tetapi kita juga harus mempunyai satu waktu khusus di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam penyembahan dan juga perenungan akan kitab suci. Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, ya. Jadi kita melihat bagaimana tadi jemaat Efesus yang sudah begitu luar biasanya, tapi ternyata Allah mengetahui sampai kedalaman hati mereka. Mereka melakukannya dengan tidak ada kasih, atau mereka melakukannya tanpa kasih yang semula kepada Allah. Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, ya. Dan ini perenungan kepada kita, Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita. Saya kutip satu pernyataan almarhum Pendeta Bigman Sirait. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu, ya. Iman yang besar adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah dia yang tetap percaya sekalipun gunungnya tidak berpindah. Artinya Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan, ya, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kita kejar? Apa yang kita mau? Satu hal yang Tuhan sudah beri pasti kepada kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan. Inilah good news, inilah kabar baik, ya, di mana Allah kita yang luar biasa memberikan satu garansi jaminan keselamatan bagi kita, kepastian keselamatan bagi kita yang percaya kepada Kristus, Tuhan Allah dan juru selamat kita. Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan. Ya, saya juga berbagi Bapak Ibu saudara berkata oleh Tuhan ketika tadi kita merenungkan soal jemaat di Efesus. Mungkin jemaat di Efesus ini konteksnya berbeda dengan kita. Mungkin saat ini juga kita tidak sangat jatuh sama dengan jemaat Efesus, ya. Tapi mungkin kita juga pernah ada di posisi seperti ini. Posisi di mana ketika kita dalam hal ini sudah menjadi pelayan Tuhan, atau bahkan mungkin kita sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah merasakan yang namanya kasih yang mula-mula itu, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui orang-orang mempunyai kasih mula-mula atau tidak? Gampang saja, ya. Yang pertama, kepentingan Tuhan yang diutamakan atau kepentingan diri sendiri yang diutamakan. Itu kita bisa lihat. Contohnya, di sini kemarin saya sempat sharing ya dengan Ibu Heni, ya, karena kami melihat, kami berbagi soal pelayanan, Bapak Ibu sudah berkat oleh Tuhan, dan kita melihat satu realita yang cukup luar biasa. Bahwasanya saya kira persaingan atau dalam hal ini sikut menyikut itu dalam dunia politik saja. Saya kira seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan mah nggak ada, ya. Saya kira seperti itu. Ternyata ada loh Bapak Ibu, ada. Yang saya singgung tadi di awal, ya. Ini satu realita yang saya juga merasa bahwa apa yang terjadi gitu. Dan saya melihat kalau kita melihat di dalam 1 Korintus, saya bandingkan ya. Paulus juga pernah bilang, orang-orang yang berselisih, ya, orang-orang yang berselisih atau orang-orang yang mencari kepentingan sana sini adalah mereka-mereka manusia duniawi yang tidak rohani. Saya mungkin bandingkan ya dengan cerita di Korintus. Waktu itu di Korintus Bapak Ibu terjadi satu perselisihan, ya, di mana orang-orang Korintus itu bertengkar karena mereka mempunyai satu gap atau tembok yang beda-beda. Ada yang dari golongan Paulus, ada golongan Kristus, ada golongan Apolos, ya, ada golongan Petrus. Jadi mereka mengatakan kami golongan yang hebat. Saya dari Petrus, saya yang paling hebat. Saya dari Paulus, saya yang paling hebat. Tetapi Paulus bilang, nanti Bapak Ibu bisa baca langsung ya, karena kita tidak punya waktu, di 1 Korintus pasal 1 ya, atau 1 Korintus pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Paulus juga bilang, "Hai kamu orang-orang Korintus, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?" Bahkan Paulus di sini pun tidak mau orang-orang Korintus mengkultuskan dirinya. Ya. Paulus mengatakan bahwa Apolos menyiram, ya, Paulus menanam atau sebaliknya, tetapi yang memberi pertumbuhan hanya Allah sendiri. Makanya saya sangat bersyukur hamba Tuhan Pastor Feki, ya, kita disebut dengan interdenominasi gereja, ya, tubuh Kristus sedunia. Ini luar biasa, tanpa memandang engkau dari gereja mana, dari denominasi tidak pandang. Karena sebagai gereja, gereja itu bukan gedung Bapak Ibu. Gereja itu bukan denominasinya, tapi gereja adalah kita. Kata gereja itu dalam kata Yunani adalah eklesia, ya. Dalam itu dua kata ek dan kaleo, dipanggil keluar. Jadi kita adalah gereja, ya, yang dipanggil keluar
Dari mana? Dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itu disebut dengan gereja. Nah, kita gereja, kita orang-orang percaya kepada Kristus. Makanya ada lagu kan, bukan? Gereja bukanlah gedungnya, ya kan? Dan bukan pula menaranya. Nana, bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Bapak Ibu saudara kata Tuhan. Jadi jangan sampai hanya gara-gara tembok denominasi kita sampai memecah belah orang dan bahkan menjadi batu sandungan untuk orang tidak mau datang kepada Kristus. Iya kan? Kita menjumpai satu realita yang sekarang ini kita jumpai agak aneh. Mungkin beberapa waktu lalu dengan Pastor Feki dan juga Pak Roni kita sempat cerita, kenapa ya kalau orang-orang yang beda agama gitu atau orang-orang Kristen yang pindah agama lain kita tidak pusing. Mau dia pindah kemana kita tidak pusing. Tapi kalau dia pindah gereja kita ribut. Aneh sekali ya. Orang yang tidak percaya, orang pindah keluar tidak percaya Kristus, mereka santai-santai saja. Tetapi orang yang sebetulnya pindah dalam hal ini bukan hanya pindah agama ya, tapi hanya mungkin pindah gereja dalam hal ini mungkin dia menjumpai satu persekutuan yang lain, kita marah gitu. Padahal siapapun dan dimanapun seperti saya katakan tadi, orang bisa berjumpa Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ya. Mau di sini, mau dimanapun, tetapi memang satu hal yang juga harus kita perhatikan, bukan berarti kita kebablasan dan kita seenaknya saja, tidak. Memang kita perlu ada satu hal yang supaya kita fokus di sana. Tetapi bukan berarti kita melarang orang ya menjadi batu sandungan bahwa kamu tidak boleh ke sana. Di sana itu ajaran tidak benar dan sebagainya. Dengan demikian, Rasul Paulus mengatakan, ya, kamu itu manusia duniawi dan bukan rohani. Jadi Bapak Ibu saudara berkata Tuhan, saya berdoa biarlah seluruh pelayanan yang kita lakukan itu mutlak karena cinta. Ya, mutlak karena kasih kepada Tuhan. Kalau saya bisa mengatakan bahwa ketika orang sudah tidak lagi dengan kasih yang semula, walaupun dia pelayanan, itu motivasinya beda loh. Motivasinya beda. Yes. Sekalipun mungkin dia dalam dunia pelayanan, karena ada orang begini ya, ada orang yang star syndrome. Star syndrome itu kalau misalkan dia mungkin sudah dalam dunia pelayanan, mungkin sering dipanggil, tapi tiba-tiba dia tidak dipanggil dan tidak pelayan, dia marah-marah karena dia merasa dia paling inti. Nah, itu juga salah ya, karena pelayanan di sini ya bukan satu individualisme, tapi banyak orang seperti itu. Atau contoh lain Bapak Ibu saudara berkata Tuhan, ada yang di dalam pelayanan ya memilih-milih orang. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan bersama. Jadi memilih-milih orang. Jadi contohnya dilihat dari apa? Dilihat dari status sosial, dilihat dari ekonominya, dilihat dari ketampanan, kecantikannya. Kalau yang biasa-biasa, dia tidak mau untuk melayani. Tetapi contohnya kalau orang yang mungkin besar, dalam hal ini dia punya banyak uang dan sebagainya, langsung cepat. Ini juga salah. Karena apa? Karena semua berharga. Bagaimana mungkin kita bisa membanding-bandingkan orang? Makanya saya katakan tadi, kalau orang sudah tidak punya kasih yang semula, motivasinya beda. Sekalipun mungkin kita lihat ada dalam pelayanan. Ini adalah kebenaran yang harus kita renungkan. Karena tema ini bukan hanya berbicara soal kasih Tuhan, tapi berbicara Tuhan menegur kita. Untuk kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang benar-benar sungguh-sungguh padanya. Ya, mungkin kita bisa renungkan, kalau kita pertama kali mencintai seseorang, ya, secara kita manusia, kita mencintai suami kita atau mencintai istri kita atau mencintai pacar kita pada awal saat kita berjumpa, bagaimana rasanya? Itu rasanya kasmaran, bukan? Ya, rasanya berbunga-bunga, ya. Bahkan rasa-rasanya kita bilang kita sanggup mengelilingi samudra Atlantik dan Hindia. Samudra akan kuseberangi demi engkau, cintaku. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa mengatakan kata-kata yang puitis dan bahkan kita juga bisa melakukan hal yang luar biasa, gila. Jadi contohnya pasangan kita mungkin tidak minta, tapi kita sudah peka. Dia butuh sesuatu, bayangkan. Karena apa? Cinta. Orang yang cinta sungguh-sungguh, tanpa pasangan kita sebut pun, kita tahu dia mau apa. Karena cinta, kita bisa peka terhadap orang itu. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah kita cinta dia seperti itu atau tidak? Dalam artian dulu, ketika saya awal-awal mencintai Tuhan, saya sangat semangat pelayanan, saya sangat rajin ibadah. Tapi ketika pencobaan datang, saya meninggalkan Tuhan. Atau juga, ya, ketika saya memang ikut pelayanan, saya ikut ibadah, tapi hati saya tidak lagi sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Ketika nanti ada orang yang naik di atas, saya marah, ya. Ketika nanti ada orang yang melayani, saya marah. Karena apa? Karena ternyata pelayanan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena hatinya tidak lagi cinta pada Tuhan, tapi motivasinya sudah bergeser. Karena dia merasa ibadah adalah satu rutinitas kebiasaan. Bapak Ibu, saudara berkata Tuhan. Makanya kembali kepada firman,
kita renungkan pada pagi hari ini. Sekalipun engkau luar biasa dalam pekerjaan Tuhan, engkau tekun, engkau sabar, engkau tidak mengenal lelah, tetapi firman Tuhan pada pagi hari mengatakan, aku mencela engkau jika engkau tidak bertobat. Kembalilah kepada kasih yang semula, jika tidak demikian aku akan mengambil kaki Dian daripadamu. Artinya Tuhan pun tidak akan kita lagi rasakan kehadirannya. Ya, sampai kita tidak lagi kembali kepada kasih yang semula. Bapak Ibu sudah berkata Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini, ya, saya jauh dari sempurna untuk menyampaikan, tetapi saya berdoa biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan lagi firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah Tuhan menolong kita dan kita mempunyai cinta yang murni kepada Tuhan. Ya, saya lihat banyak Bapak Ibu, ya, banyak, ada juga Oma yang luar biasa melayani Tuhan. Mereka sangat luar biasa di sini, ya. Dan saya sebagai anak muda, saya iri dalam hal ini. Wah, luar biasa. Mereka yang tua-tua semangat, tapi bagaimana kita dengan yang muda, ya? Adakah kita juga mempunyai spirit dan semangat yang sama? Dan saya percaya ketika kita digerakkan dengan kasih, dengan landasan cinta yang benar kepada Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kita benar-benar menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan oleh karena pemberitaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada hamba Tuhan, Pendeta Aneke atau Pak Feki. Ya, Tuhan memberkati. Ya, kita akan masuk perjamuan. Kita masuk perjamuan. Dengan perjamuan. Oke, Ya. silakan Pastor Feki. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita akan terus belajar. Ya, Tuhan ingatkan satu hal, ya, dalam kehidupan kita, apapun kehebatan kita, apapun pelayanan kita, tetap kalau kita meninggalkan kasih yang semula. Ya, kasih yang semula itu adalah kasih pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang disebut kasih yang semula. Tapi kalau kasih mula-mula, nah beda, ini perbedaan. Kasih mula-mula itu adalah kasih Allah kepada manusia. Ya, itu perbedaan. Kalau kasih mula-mula itu adalah kasih kita pada waktu kita baru percaya kepada Yesus. Ada satu kasih yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana kita sedang jatuh cinta, luar biasa. Ya, kita akan membela, kita akan berjuang mati-matian, ya kan? Ya, jadi perbedaan kasih yang semula dengan kasih mula-mula itu adalah kasih Allah kepada manusia. Ya, puji Tuhan, luar biasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan dari NTT, luar biasa, ya. Beliau masih muda tapi sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya, luar biasa. Ya, ini kita harus lebih giat lagi, ya. Dan diakhiri dengan kunci yang luar biasa, kata bertobat, ya. Karena siapapun kita di bawah kolong langit ini, sehebat apapun tetap masih punya kekurangan, ya. Dan juga orang harus hargai, orang juga punya kelebihan. Ya, ini luar biasa, ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Biarlah kelebihan kita bagikan, kekurangan jangan dibagi. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Didoakan aja supaya Yesus yang makin bertambah-tambah, ya orang makin berkurang-kurang. Nah, itu kan maksudnya. Ya, puji Tuhan, kita akan siapkan hati, ya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kembali kita diingatkan siapapun kita, ya. Haleluya. Sekalipun orang punya iman bisa pindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih, nah itu kuncinya. Ya, tidak ada faedahnya atau tidak berguna. Ya, oke, kita kembali, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Setiap minggu setiap minggu pertama setiap bulan kita selalu mengadakan perjamuan asa yang kudus. Nah, selalu saya menyampaikan dasar kita akan masuk dalam perjamuan, minimal ada 3 dasar yang saya coba pelajari supaya jangan salah melaksanakan perjamuan asa yang kudus, ya. Dalam 1 Korintus pasal 11 dimulai dari ayatnya yang ke-27, ya. Saya selalu sampaikan ini supaya kita ingat, ya, karena seringkali kita suka lupa, ya.
1 Korintus pasal 11 ayat 27 ya. Yang pertama, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi poin yang pertama ini berarti minta dilayakkan. Yang kedua, dasar yang kedua ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Yang kedua, dasar yang pertama, ujilah diri kita sendiri. Ya, ujilah diri kita sendiri. Nggak usah nguji orang lain, diri kita sendiri. Dan yang ketiga ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kunci yang tiga masuk dalam perjamuan asa yang kudus adalah harus mengakui. Ya, harus mengakui. Nanti anggur dan roti dan anggur yang ada di tangan kita ini adalah roti biasa. Ya, buatan manusia, Saudara. Ya. Tapi nanti setelah kita doakan, setelah kita mengucap syukur kepada Bapa, mohon roti dan anggur yang memang buatan manusia ini di tangan kita, ubahkan menjadi tubuh, menjadi darah Kristus. Dan pada waktu nanti kita akan makan, dengar, kita percaya bahwa roti dan anggur yang ada di tangan kita nanti, ingat, dengan keyakinan kita, bukan lagi roti biasa, bukan lagi anggur biasa, tetapi sudah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Ingat pada waktu Yesus mengucap syukur kepada Bapa, pada waktu perjamuan malam dengan murid-muridnya. Ya, dia berdoa kepada Bapa, aku mengucap syukur kepada Bapa. Dan setelah dia mengucap syukur dan berdoa, dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Tidak ada kata lambang di sana. Dia tidak bilang, inilah lambang tubuhku, inilah lambang darahku. Tidak. Langsung kalimatnya to the point. Inilah tubuhku. Inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jadi benar-benar roti dan anggur yang ada di tangan kita. Ya, pada waktu kita habis berdoa, bukan lagi roti biasa. Ingat, ya, bukan lagi anggur biasa, itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dilepaskan hari ini dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Hambamu yaitu Yeriko Pak Merang, yang boleh berbicara mengingatkan kami. Dan setiap kami percaya sudah mendapatkan remah. Kami percaya nasihat Tuhan untuk membentuk hidup kami. Teguran Tuhan supaya kami berbalik, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Hambamu boleh berhenti berbicara bagi kami. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus ingatkan kami. Supaya dimanapun kami berada, yang kami tampilkan bukan hebatnya kami, bukan kemampuannya kami, bukan kepintaran, keintelektualannya kami, tetapi biarlah haleluya, haleluya, yang dilihat oleh manusia,
yang didengar oleh manusia adalah pribadi Yesus yang berbicara. Dan apa yang disampaikan itu membuat iman kami timbul. Dengan iman akhirnya kuhadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Kami angkat roti dan anggur di tangan kami. Tinggi di atas kepala kami melambangkan Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami Bapa. Dan Engkaulah andalan kami. Karena sebelum dunia ini dijadikan cuma ada satu pribadi Allah, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Belum ada yang lain. Sebelum Allah mengucapkan sesuatu, menciptakan, hanya Dialah andalan kita. Tidak ada yang lain yang perlu kita andalkan. Karena Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Roti dan anggur di tangan kami. Kami mohon Bapa, kami tahu, kami sadar ini adalah roti biasa buatan tangan manusia, anggur biasa yang sudah diolah. Tetapi hari ini kami bersyukur firman-Mu sudah ingatkan kami supaya pada waktu kami makan roti ya dan anggur
Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari saudara kita angkat roti di tangan kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita mengimani bahwa ini roti ini adalah tubuh Kristus. Amin. Dan sebelum saudara sudah berdoa supaya di saat makan tubuh Kristus, tubuh saya dan saudara diberikan kekuatan dan kesehatan. Haleluya. Bukankah roti yang di tangan ini adalah tubuh Kristus, tubuh Yesus? Katakan amin. Di dalam nama Yesus Kristus kita makan tubuhnya Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Bukankah anggur ini adalah darah Yesus Kristus? Katakan amin. Dan sebelum saudara minum darah Yesus, saudara berdoa. Minta kepada Tuhan. Minta kesembuhan dari tubuh kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku.
Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ibu Norce berdoa. Kita sudah dengar firman dan kita sudah makan tubuh Kristus, bahkan kita sudah perjamuan. Silakan Ibu Norce doakan. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus bahkan dan ku dijadikan baru. Haleluya. Silakan Ibu Norce. Terima kasih Bapa di surga. Kembali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini menjelang siang. Kami sudah dipuaskan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, jadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami ini semua boleh Tuhan menjadi manusia yang baru dalam hidup kami ya Tuhan. Hidup kami Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, sesudah kami mengikuti perjamuan ya Tuhan yang kudus pada siang hari ini. Biar Tuhan Engkau yang sudah mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi baru Tuhan, selalu di hadapan kami boleh menjadi suci. Kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang berdosa kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Hingga kami benar-benar boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu, biar Tuhan dengan melalui Tuhan perjamuan ini Tuhan, kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Segala pelanggaran kami, dosa kami ya Tuhan. Engkau yang sudah mengubah hidup kami ya Tuhan. Hingga kami benar-benar boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi milik-Mu ya Tuhan. Karena kami ingin dan kami selalu rindu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau selalu mencintai kami walaupun kami kadang-kadang banyak kelemahan dan kekurangan di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tetap Tuhan mengasihi kami di dalam hidup ini. Kami boleh merasakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau selalu menolong kami Tuhan. Menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau kuat. Kalau kami susah, kami boleh merasakan. Diberikan kekuatan penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi dan mempedulikan kami di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau Yesus selama-lamanya di dalam hidup kami ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lanjut ya, kita berdoa. Papa, kami bersyafaat pagi hari ini.
di mana kami sudah beribadah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kita berdoa untuk teman-teman kami dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biar kiranya Kau mendapatkan mereka ya Tuhan, sembuhkan ya mereka ya Tuhan. Dalam keadaan letih lesu Tuhan, Kau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan. Oh, Bahkan haleluya. ikut pada pagi hari ini ya Bapak, yang kecewa Tuhan sudah hiburkan ya. Engkau juga sudah mengingatkan kami supaya kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami bersyukur kami selalu ditegur oleh Engkau Bapak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu, hamba Tuhan Bapak Yeriko Ndapa Merang ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kami. Engkau sudah pakai luar biasa hari ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Kembalikan urapan-Mu yang baru di tengah kehidupan hamba Tuhan ini Bapak Yeriko Ndapa Merang ya, sebagai seorang muda yang melayani pekerjaan Tuhan di NTT. Memberkati Bapak di dalam nama Yesus, segala kebutuhannya, segala yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tahu Bapak, jerih lelahnya Yesus tidak akan pada sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saya berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, dan memberkati bangsa negara Indonesia mulai dari pemimpin kami Presiden Joko Widodo dan Wakil Maruf Amin, dan ke-37 provinsi, para gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala lingkungan, semua diberkati. Dan kami percaya Indonesia di dalam kontrolmu. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia ada pertobatan, Oh, ada hujan haleluya. pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan ini juga Tuhan, kami mau mengangkat tangan kepada-Mu, kami memberkati bangsa Israel ya Bapak, karena firman-Mu berkata, berkati bangsa Israel, diberkati. Kami mau di grup kita diberkati oleh Engkau Bapak, dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan terjadi Bapak. Nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ini ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ada banyak hal yang kami doakan Tuhan, namun ya Tuhan Yesus, kami akan berdoa sebagaimana Engkau Yesus itu mengajar butuhnya berdoa, dan kita akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara kita angkat tangan kepada Bapa di surga. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Amin. menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan, ibadah kita sudah selesai ya. Amin, Haleluya. amin, amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Untuk hambanya Tuhan dan Pamerang ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih pelayanannya, Tuhan memberkati. Dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, semuanya Tuhan berkati, dan kita pasti akan bertemu pada besok hari dengan jam yang sama, Tuhan dengan memberkati gelombang yang sama. pelayanannya bersama keluarga. Amin. Oke. Nah, Amin. Oke. Karena Terima Pastor kasih, Peki udah ada sedikit Mami kabur. Nuce dan Oke, semuanya. semua terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Saya percaya kita semua sudah dapat Amin, amin. Amin. masing-masing. Ada hal-hal yang diingatkan kepada kita semua ya, termasuk saya pribadi. Saya pribadi diingatkan juga supaya benar-benar kembali lagi kita jangan biasa-biasa ya. Kita harus ada penyembahan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan Amin. dengan pribadi itu sangat penting. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Haleluya. Kita saling nanti sudah dibuang ya. Suam-suam. Nah, udah masuk ke situ. Haleluya. Diingatkan dengan Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Kita sudah pelayanan udah tahun-tahun terus kembali kau kepada kasih mula-mula ya. Kau bikin seperti biasa-biasa. Haleluya. Kembalilah. Ada hubungan penting sekali hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Ada pujian, penyembahan, itu penting sekali. Ya, dalam pelayanan ada pengurapan,
kita dapat merasakan kalau ada urapan kita rasakan. Apalagi dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Hari ini pengajaran, saudara, diingatkan kepada kita semua. Oke? Amin. Oke, sebuah demikianlah guru kita diberkati bersama Pastor Vicky Kurang dari channel 333, Yeremia 3:33, berserulah kepadaku, aku akan menjawab kamu. Tuhan memberkati kita semua. And don't forget to remember, besok saya belum tahu siapa ya, tapi yang jelas jam 9 kita kembali lagi ya. Ya, untuk teman-teman yang di Singapura, sister-sister aku ya sedang sukacita semua. Rita kelihatan, Stella kelihatan. Mana si Yuliku sayang, aku nggak lihat si Yuli ya. Oke, semuanya Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya.